Halo kan, jumpa lagi bareng admin MIUI tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Dan sesuai dengan janji admin, setelah video unboxingnya kemarin dari Xiaomi Mi In-Ear Headphone Pro HD keluar, dan sekarang giliran reviewnya. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Oke, admin nggak terlalu ahli dalam review, jadi seadanya saja. Semoga bisa sampai maksud dari video review ini. Dan admin juga bukanlah seorang master yang paham bener di dunia audio, jadi ya kira-kira aja ya. Oke, yang pasti admin suka dengan produk Xiaomi karena harganya murah dan kualitasnya juga nggak murahan. Kita mulai dari packagingnya aja dulu. Packaging dari Mi Piston 5, kalau admin lebih senangnya itu nyebutnya Mi Piston 5 ini memang lebih elegan, mengikuti dari kotak atau kemasan smartphone Xiaomi sekarang. Kalau dulu kan kardus, kertasnya itu kerasa banget atau murahnya kerasa banget. Kalau ini lebih premium, mungkin bukan premium lagi tapi sudah pertamax. Ya dari kesan boxnya aja sudah premium. Terlebih ketika kamu buka, ya kamu bakal disuguhi sebuah case yang nggak hanya berguna sebagai pemanis saja, namun case ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari 3 set karet sumpalnya. Oke, selain itu juga kita dikasih tempat untuk menaruh lagi si headset Mi Pistonnya. Tapi kalau admin sebenarnya nggak kepake ini, jadi mungkin seperti ini aja sudah cukup. Tapi kalau ya nggak ada salahnya juga kalau dipasang seperti ini. Dan dari sekian banyak yang admin lihat, logo One More Design ini ada di mana-mana. Ini One More Design, di belakangnya juga ada One More Design, di sini juga ada One More Design. Dan admin sering kali lihat logo ini di grup-grup ya audio kiri-hore. Dan selain dapat case ini, kita juga bakal dapat sebuah case lagi dari kain. Ini dia. Jadi nggak hanya dapat case ini bisa masuk di sini, tapi juga case untuk si headsetnya. Headsetnya sendiri terbilang bagus untuk kisaran harganya. Walaupun sebenarnya untuk dibandingkan pada in-ear monitor yang benar-benar in-ear monitor yang kualitasnya lebih bagus, memang nggak bisa dibandingin. Tapi untuk sekelas harganya yang 300 ribuan, ya ini sudah cukup bagus. Build quality-nya juga bagus. Kita mulai dari housingnya aja. Oke, untuk housingnya bisa dibilang bagus kualitasnya. Di sini juga ya bahannya juga dari metal dan finishingnya juga bagus, nggak ada cacat gitu. Di sini juga ada chamfer edge, kayak kesan mahal gitu. Kalau kita buka di sini ada terselip 3 driver, walaupun nggak kelihatan karena ada di dashboardnya. Oke, bagian nyebutnya bagian lehernya ini terbuat dari plastik mika ya, mika yang hitam licin. Untuk karet-karetnya juga lembut banget, nggak ada kesan kayak karet murah yang headset 30 ribuan di counter itu. Dan untuk kabelnya juga bagus, walaupun sebenarnya tipis ini ya, jadi admin khawatir kabel ini mudah putus, terutama mungkin di bagian-bagian rawan seperti ini. Kamera kurang fokus ya, ini rawan banget. Terus juga bagian ini yang seperti ini rawan bagian sini juga, dan bagian sini sangat rawan memang ya. Tapi overall kualitas kabel cukup bagus dan lentur, bisa dibilang lentur juga. Walaupun kalau kamu lipat dalam waktu yang lama bakal meninggalkan bekas seperti ini contohnya, karena bekas tekukan dari wadah ini. Untuk tombolnya sendiri admin kurang tahu sebenarnya ini terbuat dari apa, tapi kalau feel-nya itu sebenarnya metal, tapi kalau ditimbang seperti ini kayak plastik. Jadi admin nggak tahu sebenarnya ini nih apakah plastik yang dicat metal atau beneran metal ya. Kalau admin sih
ngerasanya ini kesannya ringan banget, jadi ya kurang dapet gitu feel headset mahal. Tapi mengingat harganya tadi ya yang ya di sekitaran seperti itu, wajar lah. Tombolnya juga gede-gede banget, jadi misalkan kamu pakai berkendara mungkin, atau mungkin lagi santai, ketika meraba tombolnya ini nggak terlalu sulit karena mudah banget. Ini sangat kompatibel dengan smartphone Xiaomi karena tombol-tombol ini bisa disetting menjadi volume up dan down, tengah ini pause dan play, dan juga bisa disetting menjadi next dan previous. Di Xiaomi ada pengaturannya bawaan dari ROM MIUI 8. Namun untuk smartphone Android yang lain, contohnya di sini admin menggunakan Sony Xperia Z1 Compact. Ini tombol 3 tombol ini, yang 2 tombol atas bawahnya hanya bisa digunakan untuk volume up dan down. Jadi nggak bisa previous dan next. Mungkin bisa ditambahin pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi khusus di smartphone Xiaomi itu sudah bisa dikustomisasi. Sedangkan buat pengguna iOS tetap bisa menggunakan headset ini tanpa ada kendala isu kompatibilitas, seperti misalkan dicolokin ujungnya ini ke iPhone. Admin sudah tes di iPad 4 lawas, itu nggak ada sama sekali isu kompatibilitas seperti muncul notif pop-up seperti itu. Dan tombol volume, ketiga tombol ini bisa digunakan tapi hanya bisa bagian tengahnya saja. Jadi ketika ditekan 1 kali play dan pause, ketekan 2 kali menjadi next, ketika tekan 3 kali cepat menjadi previous. Sedangkan 2 tombol atas dan bawahnya sama sekali tidak berfungsi di perangkat iOS ya. Tapi kalau di Android semuanya berfungsi, nggak harus Xiaomi. Oke, di bagian ini ada percabangan menjadi satu, jadi nyatu lagi. Kabelnya ini di sini tipis dan yang sini mulai menebal, tapi nggak bisa dibilang tebal juga sih. Kayak yang nggak jauh beda antara menyatu dengan pecahannya. Oke, lanjut. Kabelnya sendiri lumayan cukup panjang dan feelnya itu nggak licin kabelnya, jadi lumayan lah untuk kualitas kabel. Kepala jacknya sendiri terbuat dari metal, nggak tahu sih ini metal apaan, tapi metal. Dan saran aja kalau di bagian sini kalau misalkan riskan bisa ditambahin bekas pena biar nggak mudah patah seperti ini. Ya memang agak riskan karena nggak ada pelindung sama sekali di kabel ini, braided atau apapun itu, atau nilon ya, nilon braided, hanya benar-benar kabel saja, jadi mudah sekali tertekuk, patah atau luka. Jadi misalkan kena benda tajam jadi luka, mudah banget. Oke, yang bagian ini sudah gold plated bagian jacknya, tapi setelah admin gunakan beberapa hari, lebih tepatnya seminggu, ini lebih tepatnya ini gold platednya ini bukan yang gold plated benar-benar gold plated, tapi di cat, di brush seperti itu. Jadi lama kelamaan bakal luntur menjadi kayak warna stainless gitu. Dan ketika disambungkan ke ponsel Xiaomi juga lancar, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Disambungkan ke smartphone Android yang lain juga nggak ada masalah kompatibilitas. Nah, di bagian ini adalah autentikasi barcode ya, bukan barcode apa nyebutnya ya, admin lupa nyebutnya apa. Jelas bagian ini untuk membuktikan apakah headset Mi Piston 5 atau admin lupa sih panjangan banget ini nama, atau Mi In-Ear Headphones Pro HD ini asli atau fake. Tapi sejauh ini admin belum menemukan yang versi fake-nya ya. Tapi kalau yang Mi Piston 4 sudah ada yang fake-nya banyak banget, sedangkan yang versi Piston 5-nya itu belum ada yang fake. Jadi kemungkinan besar ketika kamu membeli Mi Piston 5 ini maka dapatnya yang asli. Oke, tapi buat jaga-jaga silakan scan barcode ini, silakan scan. Dan setelah admin coba, sebenarnya sudah admin coba juga scan, itu nggak nyambung karena mungkin masalah di VPN. Jadi silakan gunakan VPN negara Cina, karena sudah ada yang pernah nyoba ini nyekan barcode ini malah nggak bisa tersambung, kayak diblokir seperti itu. Tapi ketika dia gunakan VPN untuk negara Cina itu bisa diverifikasi. Tapi admin sudah yakin kalau barang ini ori karena sudah pernah menggunakan headset yang piston ini juga, jadi sudah tahu feelnya kayak gimana yang ori dan yang fake itu kayak gimana. Oke, untuk penjelasan lengkapnya sebenarnya sudah cukup baik di Mi Piston
5 ini selain memang di bukunya ini ada penjelasan dalam bahasa Mandarin, juga ada dalam bahasa Inggris tuh, karena admin bisa tahu karena ya baca dari sini. Oke, untuk portsnya sendiri bagus sih, ya standar lah, tapi lumayan daripada nggak dapat sama sekali. Oke, kalau dipakai berlama-lama apakah nyaman? Kalau segi karet tadi admin bahas, nyaman banget dipakai, tinggal sesuaikan saja sebenarnya ukuran lubang telinga kamu itu nyaman pakai yang S atau XS atau yang L, karena nggak ada extra large di sini ya, cuman ada maksimalnya itu extra S ya, XS. Oke, kita ke bagian yang paling penting. Ini pasti kamu bertanya-tanya, sebenarnya karakter suara dari Mi Piston 5 atau Mi In-Ear Headphones Pro HD ini seperti apa sih? Oke, admin disclaimer dulu ya sebelum kita mulai ke bagian intinya ini. Admin bukanlah audio lover yang benar-benar ngerti soal audio, jadi hanya penikmat biasa. AMP pun nggak punya, DAC yang mahal juga nggak punya, phones atau headset yang paling mahal admin punya tuh ya yang seperti ini, karena mau beli yang mahal nggak kesampean, ada duitnya tapi rasanya masih nggak rela aja beli yang seperti itu. Jadi kalau kamu yang tulis di kolom komentar, Min, kalau bandingin dengan Zero Audio gimana, dengan Surrey gimana, dengan Sennheiser gimana, dengan Beats gimana, atau dengan yang lain, atau dengan ya dengan Shizuku atau sejenisnya, kayak itu admin kurang paham karena juga barangnya nggak ada. Jadi ya admin jelaskan aja menurut kuping admin. Admin sendiri sebenarnya suka dengan genre lagu EDM yang jedak-jeduk, tapi bukan yang organ-organ di kondangan, di acara kondangan, enggak. Jadi EDM kayak no copyright sound, lagu-lagu seperti itulah yang admin suka. Dan juga lagu-lagu dari soundtrack anime. Jadi EDM dan juga anime itu biasanya lebih ke all around ya. Dia tuh main di mid range biasanya seperti itu. Bassnya juga nggak terlalu maksa kalau di lagu-lagu anime Jepang biasanya ya. Oke, jadi menurut kuping admin, headset di Mi Piston 5 ini cenderung lebih ke all around tapi bassnya agak naik ya, all around tapi bassnya agak naik. Itu dimana separasi antara bass treble dengan bagian tengahnya mid range-nya itu jelas banget. Namun treble-nya itu kalau menurut telinga admin itu gimana ya, agak nusuk kalau dipakai agak lama, terutama lagu-lagu yang cenderung mengeluarkan cymbals lebih banyak, misalkan yang ces-ces itu tuh kerasa nusuk banget. Admin kurang tahu apakah dikarenakan Mi Piston 5 ini belum di burn in cukup lama, karena admin setelah beli bener-bener admin colokin ke Z1 Compact ini buat di burn in, entah itu ngaruh atau enggak, yang jelas admin sudah lakukan. Dan menurut telinga admin, entah karena pengaruhnya atau karena pembiasaan, ya ada sedikit perubahan lah setelah di burn in. Bassnya agak naik, karena ketika pertama kali beli tuh bassnya agak kurang, karena admin ya penyuka bass tapi nggak bener-bener bass head yang isi dari lagunya bass semua seperti itu, enggak. Tapi memang si Mi Piston 5 ini lebih cenderung ke all around dan separasinya jelas. Kalau admin bisa nilai bassnya itu di kisaran ya 65 sampai 70% nilai bassnya itu ya. Oke, di Mi Piston 5 ini juga memiliki staging yang luas, jadi kamu itu seolah-olah berada di dalam ruangan musik atau apa ya, ruangan musik, tempat ruangan musik itu yang luas banget, jadi kerasa ibaratkan semua alat musik itu mengitari kamu, jadi stagingnya itu luas banget. Admin berspekulasi jika staging yang luas ini lebih dikarenakan 3 driver yang tertanam di Mi Piston 5 ini. Jadi karena 3 driver tersebut ya, dan karena 3 driver itu juga detail yang didapatkan dari setiap alat-alat musik yang dimainkan itu terasa banget. Untuk siapa sebenarnya Mi Piston 5 ini cocok? Ya untuk orang-orang yang menyukai sebuah musik yang lebih kaya akan vokal ya, kaya akan vokal dan juga instrumen. Jadi lebih ke orang-orang yang suka musik klasik mungkin kali ya,
atau yang pokoknya yang lebih ke arah vokal. Bagaimana dengan penyuka musik seperti admin ini yang Jepang dan EDM? Kalau untuk lagu-lagu anime Jepang itu masih lumayan, karena memang lagu-lagu anime Jepang kebanyakan, walaupun nggak seluruh ya, bermain di mid range atau all around lah seperti itu. Setelah admin pakai beberapa hari, admin berkesimpulan jika tipikal dari Mi Piston 5 ini atau Mi In-Ear Headphones Pro HD ini lebih ke arah bright, bukan warm tapi bright. Bright di sini jadi suaranya itu benar-benar lantang ya, karena lebih ke separasi yang jelas, tagging yang luas tadi itu. Oke, sampai di sini dulu review admin tentang Mi Piston 5 ini. Ya memang reviewnya berantakan dan admin nggak pernah bisa, walaupun sudah belajar bikin review yang benar, karena modalnya juga modal kamera HP, nggak ada DSLR, pending yang gitu-gitu nggak ada. Ya semoga terbantu dengan info dari admin ini, review dari admin ini. Silahkan putuskan sendiri apakah kamu akan meminang Mi Piston 5 ini atau mau upgrade atau layakkah dibeli. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya mungkin video selanjutnya admin akan coba komparasi dengan Mi Piston 4 yang dual driver. Jadi buat kamu yang punya Mi Piston 4, silahkan tunggu video berikutnya. Kita akan komparasi apakah pas buat upgrade atau layakkah buat upgrade atau tetap stay, atau mungkin ada yang lain. Sekian video review kali ini, semoga bermanfaat. See ya.